Oke, ini RPS-nya sama ya, mungkin sama seperti yang lain. Komunikasi bisnis ya, ini 3 SKS. Ini kata mau dikonversi, berarti nanti kita mungkin nggak akan tiap Sabtu ketemu. Mungkin ada saat-saat video pembelajaran aja, atau ada tugas-tugas ya, atau mungkin saya akan bertanya mengenai magang kalian. Ada nggak ya berhubungan dengan komunikasi bisnis ya? Ini nilai sama absen seperti biasa ya, tapi karena kalian ini absen apa absennya karena kalian magang, jadi absennya itu bisa dapat penyesuaian ya. Jadi nanti mungkin ada yang saat-saat kita tidak masuk, tidak ada kelas, tapi tetap dihitung absen ya. Karena kan ini konversi. Oke, ini tentang dasar mata kuliah komunikasi bisnis, mempelajari dasar-dasar tentang komunikasi bisnis, proses penulisan pesan bisnis, komunikasi mengenai surat, komunikasi tentang pekerjaan, komunikasi dan laporan mengenai melalui teknologi ya. Metode pelajaran ada klasikal ya, ceramah, bervariasi, diskusi kasus, pemberian tugas, dan tanggung jawab ya. Oke, metode pembelajarannya selain dilihat dari mungkin nanti kita nggak akan ada UTS dan UAS ya, kali mungkin tugas saja sama ditambah nilai konversi kalian. Ya, tugasnya juga nggak akan berat-berat karena kalian kan akan lebih sibuk magang ya. Saya nggak mau memberatkan mahasiswa juga ya, karena kebetulan juga harinya agak kurang enak ya, Sabtu jam 1 siang. Oke, ini kemudian topiknya dikit ya, komunikasi bisnis ya. Memahami komunikasi bisnis, memahami komunikasi dalam organisasi, dan menerapkan perencanaan bisnis ya. Kemudian revisi pesan-pesan bisnis. Oke, ini sampai 14 ya, normal ya. Punya pengalaman berdiskusi, nah pengalaman bermacam, ini nanti bisa dibaca sendiri. Sampai terakhir itu mempunyai pengalaman dalam presentasi bisnis dan memulai pengalaman dalam kerja. Jadi biasanya kalau kelas yang normal yang nggak konversi, saya itu akan minta melakukan presentasi bisnis, pengalaman presentasi bisnis. Jadi kalian diminta nanti akan seolah-olah mempunyai perusahaan ya, atau mempunyai usaha, kalian presentasikan usaha kalian gitu, termasuk dari dalamnya adalah dari segi marketingnya, segi finansialnya, segi SDM-nya. Cuman karena kalian adalah anak magang, nanti mungkin presentasinya akan diganti dengan presentasi kalian magang. Ya sekalian hitung-hitung kalian latihan sempro magang ya. Jadi kalian nanti presentasinya mungkin presentasikan apa saja yang bisa yang kalian kerjakan selama magang gitu ya, tantangannya apa dan cara mengatasinya apa. Ya hitung-hitung kalian ini ya latihan buat sempro ya nanti ya. Latihan buat sidang magang. Bentar, kalian masih ada nggak sih sidang magang? Kalau dulu kan ada. Ada Bu, tadi baru diberitahu kalau nanti ada sidang magang atau presentasi Oh, magang, ujian. soalnya kan ada yang memang sudah nggak ada lagi gitu. Jadi nilainya tuh pure dari pihak eksternal dan kampus tinggal ini. Cuman sekarang disesuaikan aja. Kalau misalnya Pak Edo bilangnya harus ada kelas, ya kita sesuaikan aja. Oke, ini bab 1 dan bab 2 ya. Kita akan mempelajari apa itu komunikasi bisnis dan bagaimana berkomunikasi secara efektif. Ini agendanya ya, kita akan pelajari bentuk dasar komunikasi, kesalahpahaman komunikasi dan cara memperbaiki komunikasi, hubungan komunikasi dan cara meningkatkan keterampilan komunikasi. Oke, ini makna komunikasi berasal dari bahasa Latin ya. Communicatus artinya berbagi pesan. Berbagi pesan di mana ada pertukaran pesan, makna, lambang di antara dua pihak atau lebih untuk keperluan tertentu ya. Jadi dari komunikatus, kata umumnya berbagi karena di sini ada berbagi ya. Berbagi pesan di mana terjadi pertukaran pesan, makna, dan lambang tertentu di antara dua pihak atau lebih dengan keperluan tertentu ya, keperluan yang spesifik tergantung tujuan komunikasinya apa. Untuk komunikasi ada komunikasi verbal dan non verbal. Komunikasi verbal itu termasuk dalam yang sekarang kita lakukan, tulisan. Kemudian juga dalam bentuk tulisan ini juga kan saya menyampaikan via slide ya. Kalian bisa baca tulisannya, tulisan apa yang saya tulis di sini itu termasuk bentuk komunikasi verbal ya. Komunikasi verbal akan lebih efektif bila menggunakan bahasa yang sama. Kemudian ada komunikasi non verbal.
Ya, komunikasi yang terjadi tanpa pertukaran lisan ataupun tulisan, biasanya memperhatikan bahasa tubuh lawan bicara ya. Ya, kamu itu bisa komunikasi nonverbal. Kalau misalnya kalian bicara sama orang terus matanya kemana-mana, itu ada indikasi mungkin tidak tertarik atau susah fokus dengan apa yang kalian bicarakan. Itu adalah contoh komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini biasanya suka ada trouble ya, trouble menarik kesimpulan yang sama. Karena belum tentu orang yang matanya kemana-mana itu tidak mendengarkan, bisa aja jadi karena dia pemalu atau memang susah fokus aja. Ya, jadi ini komunikasi nonverbal sebenarnya lebih challenging daripada komunikasi verbal karena pakai bahasa asumsi, bahasa tubuh, meraba-raba, mengira-ngira ya, mengasumsikan. Jadi ada kecenderungan lebih sering salah paham di komunikasi nonverbal daripada komunikasi verbal. Oke, proses komunikasi sendiri bisa dijelaskan seperti ini ya. Sender yang orang yang memulai pembicaraan, encoding mengirim sejumlah data, baik itu melalui message maupun media. Message dan medianya itu ya bisa message mengirimkan pesan ya, mengirimkan pesan melalui secara langsung melalui mulut gitu, melalui bicara secara langsung direct atau media tertentu misalnya seperti yang kita lakukan ya lewat Zoom atau lewat tulisan ya di media seperti itu. Kemudian di decoding oleh receiver diterima. Sebelumnya ada decoding terlebih dahulu, proses decoding dulu proses proses untuk memahami apa yang dikirim oleh si sender ya. Kemudian si receiver memberikan respon, respon diterima oleh si receiver memberikan respon, respon itu akan diterima oleh si sender dalam bentuk feedback ya. Nah, di setiap proses komunikasi ini ada kecenderungan terjadi noise. Noise itu adalah gangguan ya, segala macam bentuk gangguan yang bisa menyebabkan kesalahan komunikasi, kesalahan penerimaan pesan, atau kesalahan tidak memaknai pesannya dalam makna yang sama gitu, tidak mempunyai dalam artian tidak memahami pesan A, tapi mungkin yang si sendernya mengasumsikannya sebagai B gitu ya. Itu disebutkan dengan noise, menyebabkan kesalahpahaman, tidak menerima atau mengirim pesan yang sama, tidak berbagi pesan yang sama. Nah, ini noise kesalahpahaman dalam komunikasi ya. Ini ada berbagai macam bentuknya ya. Masalah dalam mengembangkan pesan biasanya ada keraguan dalam isi pesan tersebut, asing dengan situasi yang ada, pertentangan emosi, dan sulit mengekspresikan ide atau gagasan. Nah, masalah menyampaikan pesan paling terkait yaitu dengan sarana fisik untuk berkomunikasi. Masalah dalam penerimaan pesan biasanya ada persaingan penglihatan ya. Nah, ini kalau misalnya kalian berkomunikasi secara langsung pun bukan ada jaminan tidak terjadi kesalahpahaman. Karena ada persaingan penglihatan, kemudian persaingan suara. Masuk ke persaingan suara, misal kalian berbicara depan umum. Terus ada suara-suara kayak kendaraan lewat atau orang lain berbicara, sehingga kalian tidak bisa menangkap apa yang teman lawan bicara kalian sampaikan secara sempurna. Ada bisa juga kursi yang tidak nyaman, lampu kurang terang, dan konsentrasi hal-hal lain yang mengganggu konsentrasi audiens. Nah, masalah dalam menafsirkan pesan itu juga bentuk noise ya. Karena kita kan beda-beda latar belakangnya, beda penafsiran, beda reaksi emosional. Kadang orang maksudnya A, tapi karena latar belakang kita berbeda, kita nangkapnya B gitu. Kadang orang bermaksud baik, tapi kita punya boundary yang berbeda, batasan yang berbeda, kita menganggapnya hal itu adalah kurang sopan. Ya, jadi itu bisa menyebabkan noise karena perbedaan latar belakang, sehingga menafsirkan secara berbeda dan juga memberikan reaksi emosional yang berbeda. Masalah lain dalam mengembangkan pesan itu bisa muncul antara lain ada keraguan tentang isi pesan ya, kurang terbiasa, kurang paham siapa audiens dihadapi, adanya pertentangan emosi dan kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Ya beda audiens meski kita menyampaikan hal sama, tentu penyampaiannya harus berbeda. Misalnya Anda menyampaikan tentang kebersihan lingkungan bagi orang dewasa dengan kebersihan lingkungan bagi anak TK, walaupun sama-sama menyampaikan masalah kebersihan lingkungan, tentu cara penyampaian pesannya harus berbeda ya. Mungkin kalau untuk orang dewasa akan lebih mudah menyampaikan dengan pesan formal. Tapi kalau anak kecil, Anda menyampaikan pesan formal yang ada mereka ngantuk gitu ya, tidak menangkap apa yang sebenarnya Anda ingin bicarakan.
Nah, ini kemudian masalah dalam menyampaikan perkesan juga terkait dengan sarana fisik dan berkomunikasi. Eh, ini tadi ya, kalau disimpulkan ya, gangguan, pikiran melayang kemana-mana, memikirkan hal-hal lain di luar pembicaraan, itu juga bisa menyebabkan kesalahpahaman dalam menyampaikan pesan. Masalah dalam pesan bisa perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran kata, dan perbedaan reaksi emosional. Nah, gimana gimana sih caranya supaya komunikasi bisa berjalan secara efektif sehingga bisa meminimalisir noise yang menyebabkan orang salah menangkap pesan yang disampaikan atau salah memaknai pesan yang disampaikan atau pesan yang disampaikan tidak sesuai gitu ya. Jadi kan kadang kita ingin menyampaikan A tapi karena kita kurang pandai berkomunikasi kita malah menyampaikan A minus atau B. Jadi menyimpang ke topik lain. Nah, ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki komunikasi. Menyusun secara suatu pesan lebih berhati-hati ya. Kira-kira kalau menyampaikan sesuatu kepada seseorang, orang lain, eh, eh, du, orang lain entah itu seseorang atau lebih, kira-kira mereka tanya lagi butuh nggak sih menerima pesan tersebut gitu ya. Kemudian meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi. Misalnya Anda berkomunikasi secara tidak langsung itu pastikan internetnya bagus ya. Berkomunikasi langsung melalui Zoom, pastikan internetnya bagus, pastikan Anda duduk di tempat yang nyaman, di cahaya yang penerangan terang, sehingga orang-orang dapat memahami apa yang Anda sampaikan. Kalau misalnya konteksnya berkomunikasi melalui Zoom atau alat komunikasi secara tidak langsung lainnya. Nah, kalau bisa berkomunikasi secara langsung, face to face ya, mood to mood gitu, pastikan juga ada di tempat yang lebih tenang ya, jangan di tengah jalan menyampaikan proses komunikasi itu biasanya cenderung orang tidak dengar ya. Kemudian mempermudah upaya umpan balik antara pengirim dan penerima pesan dan membuka ruang diskusi dan tanya jawab. Jadi komunikasi yang baik itu bukan hanya komunikasi satu orang ya, satu orang ngomong aja yang lainnya hanya mendengarkan gitu. Tapi Anda berikan kesempatan untuk bagi mereka untuk umpat balik ya. Misalnya Anda tanya lagi apakah yang saya sampaikan bisa dipahami ataukah ada pertanyaan lainnya ya, baik antara pengirim maupun penerima pesan. Dan kemudian juga membuka ruang untuk diskusi dan tanya jawab. Oke, memaknai komunikasi ini ya, berkomunikasi yang efektif ini bukan berarti kalian harus punya pendapat yang sama ya. Kalau misal punya pendapat yang berbeda is okay, tapi mungkin dalam penyampaiannya harus mematuhi selama penyampaian pesan gitu, selama proses komunikasi, walaupun kalian memaknai satu hal secara berbeda, punya pendapat yang berbeda, penyampaiannya itu tidak saling sikut ya, tidak harus penuh dengan sopan santun gitu ya. Begitu juga dengan tanya jawab, begitu juga ketika melakukan ruang diskusi. Jadi komunikasi tidak jadi menyebabkan salah satu atau kedua belah pihak sama-sama emosi ya. Itu pola komunikasi yang baik dan sehat. Walaupun berbeda pendapat tetap ini ya, tidak ada ketegangan di antara yang berkomunikasi. Nah, balik ke komunikasi bisnis sendiri yang lebih spesifik ya. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam ruang lingkup bisnis, menyampaikan komunikasi verbal maupun non-verbal untuk tujuan bisnis. Oke, pola komunikasi ya. Dalam satu komunikasi, baik itu komunikasi secara umum maupun komunikasi bisnis, ada yang disebut pola komunikasi ya. Nah, pola komunikasi menurut beberapa ahli, misalnya menurut Jamarah, adalah pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam pengiriman penerimaan pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kalau menurut Sujanto, suatu gambaran yang sederhana dari proses komunikasi untuk memperlihatkan kaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya, ya. Nah, ini kemudian ada menurut Effendi pola komunikasi paling dasar ya. Ada komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, dan pola komunikasi multi arah. Komunikasi satu arah berarti penyampaian pesan dari komunitor kepada komunikan, baik komunikator itu ya orang yang pertama kali mulai komunikasi ya, sebenarnya komunikan adalah orang yang mendengarkan, baik menggunakan media atau tanpa media dan tanpa adanya umpan balik. Ini pola komunikasi satu arah.
Jadi sini komunikan hanya berperan sebagai pihak pendengar saja. Ya, biasanya ini ketika berbicara dengan dosen atau dengan orang yang lebih tua ya. Atau kalian mendengarkan ceramah, itu pola komunikasi satu arah ya biasanya. Ya, ketika kalian misalnya sekarang bulan Ramadan, sholat tarawih, mendengarkan ceramah itu kan misalkan satu arah ya. Rata-rata satu arah ya. Kalau apalagi kultum ya cuma 7 menit ketika tarawih itu cuma menyampaikan aja, biasanya tidak ada sesi tanya jawab ya. Tidak membuka sesi untuk berdiskusi. Kemudian ada pola komunikasi dua arah, pola komunikasi timbal balik, di mana komunikator dan komunikan saling tukar fungsi. Jadi bisa saling bertukar fungsi ya, saling menanggapi dan menjalankan fungsi mereka secara bergantian. Jadi bisa aja komunikator dan komunikan itu bertukar peran dalam prosesnya karena saling menanggapi dan ada saling diskusi ya. Nah, kemudian pola komunikasi multi arah ya, merupakan pola komunikasi terjadi dalam satu kelompok di mana komunikator dan komunikan saling bertukar pikiran secara dialogis ya. Jadi komunikasi terjadi di satu kelompok di mana komunikator komunikan saling bertukar pikiran secara dialogis. Di sini komunikannya banyak ya, bukan hanya satu orang aja. Dan terjadi kadang suka terjadi lempar diskusi ya. Namanya juga diskusi, kalian kan pasti pernah diskusi ya. Tidak ada orang yang jadi satu pihak penyampai aja ya. Namanya juga diskusi, tidak ada orang yang jadi center of attention istilahnya. Saling bertukar pikiran ya, saling bertukar dialog dengan banyak orang. Nah, pola komunikasi juga bisa dibagi berdasarkan pola komunikasi utama, pola komunikasi sekunder, pola komunikasi linear, dan pola komunikasi sirkuler. Pola komunikasi primer ya, di mana komunikasi merupakan paling umum ditemukan. Pada sini proses komunikasi dilakukan dengan memakai lambang atau simbol, yaitu mediator primer. Dan lambang simbol tadi dibedakan menjadi dua macam, yaitu lambang mulut serta lambang nonverbal. Ya, ini komunikasi primer ya yang paling sering ditemukan di mana dilakukan oleh kita sekarang ya, baik itu berbicara secara langsung maupun berbicara melalui komunikasi nonverbal. Nah, pola komunikasi sekunder bila proses komunikasi dalam komunitas mengkaitkan hubungan yang kompleks dan menyampaikan pesan umumnya tak akan terjadi langsung antar individu terlibat dalamnya. Oleh itu, komunikasi sekunder adalah media tambahan lagi sebagai mediator dari hubungan yang terjadi. Jadi kalau misal komunikasi utama, misalnya berbicara secara langsung itu pola komunikasi utama. Pola komunikasi sekunder memanfaatkan media tertentu ya sebagai mediator dalam berkomunikasi seperti kita sekarang memanfaatkan Zoom. Kemudian ada pola komunikasi linear ya, itu merupakan penyampaian pesan dari satu titik awal, pemicu siapa yang bertindak sebagai penyampai pesan sehingga terus-menerus disambung sampai ke titik akhir, penerima akhir. Ini umumnya dipergunakan untuk menyebarkan gosip yang berkesinambungan. Pola komunikasi linear juga biasa sering-sering terjadi di kantor, luar lingkup kantor, terutama kantor yang masih tradisional ya, yang kepemimpinannya dari atas ke bawah dalam bentuk garis lurus. Jadi misalnya dari direktur menyampaikan ke wakil direktur kemudian menyampaikan ke manajemen, ya ke yang kelas atas, manajemen kelas atas menyampaikan kelas menengah, manajemen kelas menengah menyampaikan ke manajemen kelas bawah dan manajemen kelas bawah, kemudian baru menyampaikan ke staf. Itu contoh pola komunikasi linear dari titik awal si pemicu, si CEO, sampai ke titik akhir penerima akhir si staf ya. Kemudian ada pola komunikasi sirkular ya, tidak sama dengan pola komunikasi linear. Pada komunikasi ini sifatnya sirkular, maka dalam bentuk melingkar. Ya, jadi ini sirkular ini biasanya di ruang lingkup bisnis di perusahaan-perusahaan yang lebih bebas ya, nggak seperti eh, startup ya. Itu kan atau perusahaan keluarga ya, itu biasanya pola komunikasinya sirkular ya. Semua orang dianggap punya kedudukan yang sama, bukan yang dua sama ya, tapi masuknya lebih akrab ya, walaupun kedudukannya berbeda, ada yang lebih tinggi tapi komunikasinya sama seperti berteman saja gitu. Beda dengan perusahaan-perusahaan yang masih tradisional kayak BUMN itu kan biasanya linear. Nah, kalau kaum sirkular ini ya, komunikasi pada komunitas sifat sirkular itu bisa digambarkan dalam bentuk melingkar. Jadi semua orang dianggap mempunyai kedudukan yang sama walaupun kedudukannya belum tentu sama ya. Pesan akan disampaikan ke titik awal menjadi bentuk komunikasi kepada seluruh anggota komunikasi sudah benar-benar mendapatkan informasi yang sama. Jadi kalau dalam
Posisi melingkar, orang yang pertama kali menyampaikan sudah mendengar hal yang sama dari yang apa yang dia sampaikan itu baru dianggap berhasil ya. Bentuk ini pula masih mempunyai beberapa tipe komunikasi lingkaran. Oke, ini pola komunikasi ya, yang sirkular, ada yang bentuk roda, satu orang ya menyampaikan kepada semua orang di tengah-tengahnya. Kemudian bentuk Y, dua orang menyampaikan kepada bawahan-bawahannya. Ini agak mirip linear ya. Rantai ini agak mirip linear. Cuman dibentuk polanya menyamping aja. Kemudian ada bintang. Satu ini yang utama ini berkomunikasi dengan semua orang yang ada di ini tanpa melihat kedudukannya ya. Jadi misalnya ini keduduk paling atas, manajemen kelas atas bisa langsung berkomunikasi dengan staf yang paling bawah, tapi juga bisa menyampaikan ke manajemen kelas menengah dulu sebelum si manajemen kelas menengah menyampaikan ke stafnya. Ini yang bentuk lingkaran ya. Semua orang berada dalam dianggap memiliki kedudukan yang sama dan bisa saling berkomunikasi dengan lebih bebas. Nah, ini manfaat membangun komunikasi bisnis yang baik. Saya rasa tidak perlu dijelaskan terlalu panjang lebar ya. Pertama, bisa membangun tim yang lebih baik, yang lebih solid ya. Tim yang lebih solid akan lebih mudah untuk bekerja sama, lebih mudah dalam melakukan kegiatan bisnis bersama-sama ya, lebih mudah juga untuk meraih tujuan yang diinginkan. Tentu mencegah kesalahpahaman dan konflik ya. Juga membantu meningkatkan layanan pelanggan dan membantu memenuhi tujuan meraih kesuksesan. Yang paling penting membangun kekompakan tim dalam bekerja. Intinya ya meminimalisir masalah paham, jadi lebih kompak timnya, lebih mudah mengatasi masalah bersama, dan juga memenuhi tujuan dan meraih kesuksesan. Oke, cara mengelola komunikasi. Sederhanakan hal yang ingin disampaikan ya. Jadi menyampaikannya tidak dengan bahasa yang terlalu berlibet ya. Jadi sampaikan komunikasi sebelum berkomunikasi, pikirkan dulu apakah lawan bicara bisa mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian sebagai pendengar kita harus mendengarkan secara aktif ya, bukan mendengar tapi pikirannya kemana-mana gitu. Pusatkan pikiran kita ke si lawan bicara. Nah, kemudian coba ingatkan nama lawan wajah lawan bicara. Jadi lawan bicara merasa dihargai. Manfaatkan teknologi dan selesaikan masalah secepat mungkin. Dan selalu bersifat jujur. Nah, ini juga cara lain meningkatkan keterampilan komunikasi ya. Berlatih mendengarkan secara aktif, jadi pendengar yang baik ya. Seperti kalian misalnya mendengarkan dosen itu mencatat, misalnya sambil mencatat, nggak harus catatan tertulis, misalnya kalian catat di otak ya. Jadi kalian benar-benar mendengarkan apa yang dosen sampaikan gitu, tuh. Pikirannya tidak kemana-mana. Berarti mendengarkan secara aktif yang berarti termasuk juga terlibat dengan apa yang orang katakan. Kita juga diminta untuk bisa memberikan jawaban yang bersifat afirmatif. Jadi menunjukkan kalau misal kamu menarik perhatian, ya. Maaf, menunjukkan kalau kamu memperhatikan, ya, memperhatikan si apa yang disampaikan dalam bicara. Fokus pada komunikasi nonverbal, ya, menguasai serat nonverbal. Sinyal nonverbal membantu mencegah miskomunikasi dan memberikan sinyal minat kepada orang-orang di sekitar kamu. Jadi kamu paham kalau misalnya kamu berkomunikasi itu kamu kalau misalnya orang tuh bisa merasa lebih dihargai kalau misalnya kita tatap matanya dijaga atau kita kelihatan benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan ya. Perhatikan ekspresi wajah, kita juga memberikan ekspresi wajah yang baik gitu ya. Jangan kelihatan seperti bosan pada saat mendengarkan. Perhatikan ekspresi wajah, bahasa tubuh ketika berbicara, terutama dalam suasana profesional. Ketiga, kelola emosi. Jangan langsung kalau misalnya tidak setuju, langsung emosi, langsung ingin menantang lawan bicara ya. Tapi perhatikan emosi juga ya, tidak mudah terpancing oleh perbedaan pendapat gitu. Kemudian minta umpan balik, ya kembangkan kemauan cari sudut pandang orang lain untuk menjalin hubungan lebih baik dan kerja kamu. Dan bisa juga dilakukan dengan berlatih berbicara di depan umum, ya berbicara secara satu di depan kelompok akan memberikan kebiasaan berkomunikasi lebih baik. Karena ibaratnya latihan ya. Kalau misalnya udah sering berbicara di depan umum, berbicara dengan orang asing atau berbicara mengenai topik baru itu bukan hal yang sulit. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai komunikasi bisnis.
atau bagaimana cara berkomunikasi secara efektif dalam lingkup komunikasi bisnis? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin Bu, kalau misalkan pertanyaannya di luar topik materi, boleh gak Bu? Boleh. Ya, izin bertanya Bu, lebih ingin memastikan kembali. Jadi terkait ini kan kelasnya khusus yang belum dapat magang ya Bu. Semisalkan Hmm. nanti dalam waktu dekat atau misalkan beberapa waktu ke depan orang tersebut sudah mendapatkan magang, apakah langsung tidak mengikuti kelasnya lagi atau teknisnya seperti apa ya Bu? Iya, boleh kalau misalnya nanti eh, sudah dapat magang, langsung konversi aja. Ini kan untuk yang istilah saya membantu supaya waktu kalian tidak terlalu luang banget. Tapi ini kalian udah sebenarnya udah dapat magang semua belum sih? Hampir sebagian besar sudah Bu. Sebagian besar itu maksudnya yang di luar kalian. Em, iya, Atau kalian kebetulan saya oh, sudah sebenarnya Bu. Alma juga sudah. Jadi di sini kami hanya menemani saja dulu. Jadi hampir semua dari kelas A ini memang sudah dapat magang. Ada beberapa yang belum. oke, jadi mungkin kalau misalnya udah dapat magang semua nanti nggak apa-apa kita berhentikan aja kita ngikuti si konversi ya. Ini sekalian juga mengisi waktu yang bagi yang belum dapat magang. Karena kan sampai yang nggak terlalu ini ya terbebani menunggu panggilan magang kan. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Berarti itu berlaku juga untuk tadi kan Ibu sempat bilang ada latihan lah, latihan semacam latihan presentasi seminar magang untuk yang belum dapat magang ini juga nanti akan sampai mereka dapat magang kemudian stop kah atau bagaimana Ibu? Oh, tadi kan saya asumsinya kalian ini udah dapat magang semua, tapi tetap harus ada kelas. Tadi kan asumsinya seperti itu. Tapi tetap harus ada kelas dari Pak Edo ya. Kan saya menangkapnya tadi seperti itu. Tapi kalau misalnya magang sudah magang semua, terus nanti nilai magangnya sistem konversi, ya berarti kita tidak akan ada kelas dan ujian lagi. Kita ikuti si konversi magang ini aja ya. Karena kalau di prodi saya seperti itu. Nah ini kalau di prodi manajemen bagaimana sistemnya kita ikuti aja. Kalau misalnya sistemnya udah tinggal ini aja kok ngikutin eh, nilai magang kalian dari pihak eksternal ya kan yang menilai magang itu kan nanti ini ini dosen bukan dosen orang-orang di kantor tempat kalian bekerja kan nanti misalnya orang yang kantor kalian bekerja ngasih A atau amin berarti kalian komunikasi bisnisnya dapat amin atau A ya udah diikuti aja kalau misal memang sistemnya seperti itu tapi kalau misal sistemnya berbeda kan beda prodi beda ini ya aturan ya nah kakak saya minta ini lagi pastikan lagi kalian tuh apa langsung kalau misalnya konversi berarti eh, ikutin aja apa dari konversinya atau kan memang harus ada kelas terlebih dahulu gitu. Seperti itu. Saya ikutin prodi kalian aja maunya bagaimana. Atau tetap harus ada kelas gitu, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Itu aja. Nah, jadi pastikan lagi kali ya kepada prodi kalian gitu. Oke, baik, Nah, Bu. oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita relax ini aja ya, nggak terlalu padat seperti mata kuliah normal lainnya, apalagi ini kan mata kuliah konversi. Berarti saya akhiri saja ya pertemuan kali ini ya. Nanti slide-nya saya akan kasih lewat paging-nya, termasuk juga RPS-nya. Oke, Oke, baik. nggak ada lagi kan ya? Oke, saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita akan bertemu minggu depan atau tidak? Nanti kita lihat lagi dari kalian udah dapat magang semua atau belum. Dan bagaimana sistem di prodi kalian. Oke, sampai berjumpa. Berarti see you later aja deh ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lip ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam. Bu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama.